Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih di channel YouTube Profesor Ahmad Soekardja. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat untuk menyimak penuturan-penuturan dari Prof. Ahmad Soekardja tentang kehidupan dan agama. Saya ingin menyapa dulu Prof. Ahmad Soekardja. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbahagia sekali melihat Prof. Ahmad Soekardja ini selalu semangat ya, Prof. Semoga juga selalu sehat. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kita masih berbincang tentang usaha ekonomi dalam teori dan praktek di lingkungan keluarga. Nah, kali ini kita masuk ke episode yang ketiga, yang tentu yang akan kita bahas adalah semangat usaha di bidang ekonomi. Sebelum dimulai, mari sama-sama kita subscribe dulu channel YouTube Profesor Ahmad Soekardja dan juga like video ini nanti. Baik. Prof, terkait dengan tema kita kali ini yaitu semangat usaha di bidang ekonomi. Nah, bagaimana Prof mengaitkan semangat usaha ini di bidang ekonomi ya dengan agama, Prof? Ya, saya ingin mengkaitkan masalah tadi ekonomi dengan dua macam takdir. Ada dua macam takdir, ini yang menjadi bahasan para filosof muslim, ya, para ulama. Apa dua macam takdir yang dipahami oleh para ulama, para cendekiawan muslim? Yang pertama yang disebut dengan takdir al-mu'allaq. Takdir al-mu'allaq yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tergantung atau yang bergantung atau yang terkait pada usaha atau ikhtiar manusia. Jadi usaha atau ikhtiar manusia itu berpengaruh terhadap ketetapan Allah. Ketetapan apa? Ketentuan apa yang akan diberikan? Yang ditentukan oleh Allah terkait dengan jenis upaya, kualitas upaya yang dilakukan oleh tiap orang. Ya. Contoh masalah kecerdasan, kebodohan, kesehatan, sakit, sehat, hasil usaha, rezeki, miskin, kaya, malas, rajin, boros, jahat, saleh, dan lain-lain itu tergantung kepada orang, manusia, untuk mendapatkan takdir Allah yang bagaimana. Contoh, ingin cerdas, membangun kecerdasan. Ini orangnya mau cerdas atau tidak? Kalau mau cerdas, maka perlu sekolah, banyak baca buku, bandingkan pendapat-pendapat para ahli. Itu nanti kecerdasan akan timbul. Tetapi kalau yang dibaca hanya komik, ya, koran paling jauh, bagaimana kecerdasan akan bisa tinggi? Ya, itu misalnya masalah kecerdasan. Kaya miskin juga begitu. Ingin kaya, tapi malam tidur, ya, pagi tidur lagi, siang tidur. Jadi bagaimana akan bisa kaya kalau sikap hidupnya begitu? Nah, apa boleh buat? Yang sikap hidupnya begitu, kira-kira jauh dari rezeki datang. Beda dengan malam sudah berniat, saya mau usaha begini. Paginya pagi-pagi misalnya sarapan, lalu segera siap untuk bekerja dalam bidang apa saja. Lalu rajin, jujur, penuh tanggung jawab gitu ya. Bekerja bukan hanya karena dilihat oleh atasan, tapi dengan kesadaran yang penuh. Ya, yang begini ini yang nanti akan memperoleh takdir Allah sesuai dengan
perilaku usaha yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Yeah. Terkait dengan takdir mu'allaq itu, maka ada yang perlu dijauhi ini. Jauhkan betul. Yeah. Faham fatalisme. Apa itu, Prof? Paham fatalisme itu, yeah. Paham yang sifatnya menyerah. Oh, paham yang sifatnya menyerah. Mau usaha, mau kerja malas, gitu. Yeah. Karena apa? Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan. Yeah, yeah. Kita tinggal nunggu aja. Nah, itu fatal tuh. Yeah. Ya, udah belum punya ijazah, seakan-akan ijazah akan datang. Yeah. Nggak mau sekolah. Yeah. Sekolah malas-malas. Yeah. Ya, bagaimana akan dapat grade yang tinggi? Yeah. Kalau sekolah malas. Yeah. Nah, gitu ya. Nah, lebih-lebih jangan begini nih. Belum dapat jodoh. Ini sudah takdir. Oh. Belum berusaha, sudah membatasi diri, ini sudah takdir. Iya. Belum kaya, memang kamu itu takdirnya begitu. Jangan tuh. Iya. Jangan begitu. Dorong usaha gitu. Iya. Dorong ikhtiar. Iya. Ya. Iya. Jangan mematikan semangat. Iya. Jangan fatalisme, menyerah. Iya. Sudah kecil hati. Iya. Sudah akhirnya ditimpakan semua kepada Allah. Iya. Yaitu pokoknya segala sesuatu sudahlah, saya tinggal menerima apa yang ditentukan Allah. Tidak boleh berpaham begitu itu, apalagi di bidang ekonomi. Ya, jadi semangat apa ini, Prof, yang harus ditumbuhkan nih, Prof, terkait dengan takdir mu'allaq tadi, Prof? Ya, terkait dengan itu, maka yang perlu ditumbuhkan adalah semangat. Semangat. Ya. Semangat apa? Ya, kira-kira kurang lebihnya bisa saya jelaskan begini. Iya. Dalam upaya atau usaha membina terutama di bidang ekonomi, baik untuk pribadi maupun untuk keluarga, sungguh diperlukan tingginya semangat. Semangat dan semangat. Ya, semangat dan semangat. Untuk apa? Menumbuhkan ide, gagasan, pemikiran, lalu inisiatif, kreativitas, dan kegigihan serta keuletan. Guna apa? Menemukan jalan, cara, bentuk, model, wujud dari usaha yang akan ditangani sampai ke tingkat pelaksanaan. Ada ide, ada gagasan, ada rencana, ada program. Jangan mandek. Terus pelaksanaannya bagaimana? Nah, itu. Kalau ada kesulitan, wajar itu. Tetapi harus yakin, kalau ada kesulitan, nanti ada kemudahan. Nah, gitu. Inna ma'al usri yusro. Itu jangan karena ada kesulitan, udah mandeg. Dasar takdirku ini begini. Oh, itu cepat sekali menyerah. Anda boleh dalam bidang usaha, dalam bidang ekonomi. Ubahlah dirimu. Oleh siapa? Oleh dirimu sendiri. Gitu ya. Jangan mengandalkan orang lain untuk mengubah keadaan diri. Masih bodoh, ya buang tuh kebodohan. Dengan apa? Dengan usaha. Siapa yang menggerakkan? Diri sendiri. Nah, gitu. Yang lain boleh diminta dukungan, dorongan. Misalnya, mohon Bapak Ibu, saya ingin belajar di sini. Ada biayanya enggak, misalnya gitu. Itu cari faktor pendukung. Tapi keinginan dari yang bersangkutan, misalnya dari seorang anak, perlu ada dulu. Mau milih, misalnya sudah tamat SLA, nggak puas nih, ingin masuk perguruan tinggi, pilih yang mana. Nah, lalu kalau ini perlu gede biayanya, ini fakultas kedokteran, rundinglah itu dengan orang tua, misalnya begitu. Tapi semangatnya dulu harus ada. Allah mendorong
menghasungnya tiap orang untuk mengubah keadaan dirinya. Karena itu patut kita menyatakan maha benar firman Allah yang menyatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kaum ini bisa orang, bisa keluarga, bisa lingkungan masyarakat, bangsa, negara, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka mau mengubah dirinya sendiri. Ya, seperti dalam masa Covid ini banyak kesulitan ini bidang ekonomi ini. Ya, betul, Prof. Atasi betul. Bagaimana caranya? Pikirkan, munculkan ide, munculkan program untuk mengatasi kesulitan ini. Jangan menyerah ini. Ya, kita kan sudah Covid. Covid itu kehendak Allah. Aduh, itu yang pahamnya begitu tuh fatal, itu fatalisme. Bukan begitu yang harus dikembangkan itu. Semangat berusaha, gitu ya. Ya. Tadi kan ada 2 takdir ya, Prof ya. Yang takdir yang kedua ini apa, Prof? Yang kedua itu yang disebut dengan takdir mubrom. Yaitu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya mutlak, tidak bisa diubah dengan upaya atau ikhtiar manusia. Contohnya ada maut, ada ajal. Ya. Maut itu, oh saya tidak mau mati, ingin hidup sepanjang dunia ini. Enggak akan bisa, maut pasti akan datang. Itu nggak bisa tuh dibantah adanya maut. Ya. Memang ada kemungkinan maut itu bisa dipercepat atau tidak. Lalu ada orang gantung diri. Ya itu sudah masuk juga itu ikhtiar manusia, dilarang bunuh diri, menggantung diri, ya apa boleh buat. Kita tidak tahu takdir untuk dia umurnya berapa. Tapi karena dengan kejahatan dia sendiri, menggantung diri, atau menembak, pistol ditembakkan ke kepalanya, yaitu kehendak dia. Allah bisa mengikuti kehendak dia dalam soal ini, ya begitu ya. Karena itu perbuatan yang jahat seperti itu, menembak kepala sendiri dengan pistol atau gantung diri dilarang. Karena itu berarti bunuh diri. Di sini yang menjadi kajian dari takdir mubrom itu bahwa maut itu ya apakah murni dia berkembang terus dari sejak dikandung sampai dilahirkan, anak-anak, remaja, dewasa, tua, lansia lebih lanjut lagi kayak Bapak udah 81, ini sudah lansia lanjut ini, udah di lansia lanjut ya. Ini tidak bisa Bapak bertahan. Pada sekarang ini sedang menempuh yang dalam ilmu kedokteran disebut degeneratif ya, makin turun. Ini kekuatan fisik juga sekarang 81 masih gerak begini, pada suatu saat jangan-jangan ini diangkat aja nggak bisa, gitu ya. Itu degeneratif. Secara ilmu kedokteran, degeneratif itu akan membawa tubuh manusia, kemampuan manusia makin lemah. Mau tidak mau, ajal pada suatu saat datang. Ini perlu diimani bahwa ajal itu, maut itu pada suatu saat akan datang. Maut atau ajal, ada pria, ada wanita. Itu nggak bisa dibantah tuh. Ya, lalu wanita melahirkan. Di mana di dunia ini ada laki-laki yang melahirkan? Tuh kan nggak ada tuh. Lalu adanya siang malam, siapa yang bisa membantah? Siapa yang bisa menyetop? Sekarang siang terus, saya lagi kerja, malam jangan datang.
nggak akan ada yang mampu begitu. Itu sudah takdir yang harus diikuti, diyakini. Peredaran matahari, bulan juga begitu, nggak bisa di stop, bisa dihitung. Ini tanggal berapa ini, hitung bisa, tapi menyetop nggak bisa. Lalu nanti suatu yang dahsyat nanti akan terjadi, kiamat pasti akan datang. Kapan? Nggak ada yang bisa menentukan. Ini hak Allah untuk menentukannya. Dalam masalah ekonomi, yang perlu diperkuat yang mana? Yang perlu diperkuat adalah paham takdir mu'alak. Karena apa? Takdir mu'alak itu mendorong orang untuk berusaha, berikhtiar, mengembangkan kreativitas, berusaha terus dengan penuh kesungguhan untuk memperoleh hal-hal tingkatan-tingkatan yang diharapkan. Iya. Baik, jadi pada saat kita ingin berusaha, yang perlu kita jadikan pegangan adalah takdir mu'alaknya itu ya Prof ya? Iya, iya. Ya, baik, pemirsa, tadi telah disampaikan oleh Prof Soekardja bagaimana semangat usaha di bidang ekonomi. Nah, semoga kita juga dapat memahami perbedaan dua takdir tadi ya, sehingga kita terus mempunyai semangat untuk mengembangkan suatu usaha. Demikian, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya tentang seni kreativitas usaha, dan nanti akan dijelaskan bagaimana Prof Soekardja mengembangkan usaha di dalam kehidupannya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.